para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus kepada DKM, sahabat tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini akan menjadi tambah jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang perlu kita sama-sama ketahui, si mayit mungkin sudah pakai ini. Kita arahkan ke arah kiblat. Nah, arah kiblat itu yang mana? Ya, arah kiblat yang ketika posisi terlentang, bukan baring sebelah kanan. Memang kiblat kakinya. Kenapa? Sebab satu, kemuliaan kiblat, ya, itu yang kita hadirkan, berikan penghormatan yang terakhir, kemuliaan yang begitu mulia kepada si mayit. Barangkali dengan asbab arahnya dia ke arah kiblat, ini akan Allah berikan cucuran rahmat kepada si mayit. Kayak kita mau baring nyaman. Jadi ini Pak, ya, kita samakan mayit itu kayak orang hidup. Kita anggap mayit itu kita. Maka kita antarkan dengan ada alas, sebenarnya lebih bagus mungkin agak empuk dikit ya, kayak kasur mungkin, ya. Biar nyaman, pokoknya kayak orang hidup dah. Ya, kita aja mau beli spray batu baru mau tidur kan, masa yang mau tipis-tipis, apalagi nggak ada sarungnya, paling musim pandemi itu nggak ada. Baik, ini kan ya kita. Mohon maaf saya ini sambil penjelasan, jadi mohon bersabar. Baik. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika hal ini terjadi? Yaitu adalah mengikat kepala dengan ikatan. Kita ikat. Ikat kepala dia agar apa? Supaya tidak terbongkar. Dan diikatnya dengan ikatan yang lembut, ya. Dan juga tidak perlu mati, sebab nanti dilepas lagi. Ikatan ini dilepas lagi, jadi nggak perlu ikat mati, ya. Ikat hidup aja dan lembut saja, ya. Ya. Yang pertama tadi kita ulang, yaitu menggerak-gerakkan kepala dan persendian. Menggerak-gerakkan kepala dan persendian. Jadi kepalanya itu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Bapaknya jangan gerak. Ya. Untuk apa? Untuk melenturkan. Sebab mayat dia pasti akan menjadi keras. Jadi untuk digerak-gerakkan persendiannya dengan lembut. Ya, kalau bisa prank, mantap kalau orang ya. Nah, gerak-gerakan persendiannya, kemudian kita angkat. Ya. Ini untuk gunanya, fungsinya Pak, memudahkan nanti ketika memandikan. Ya. Ya. Tangan, kemudian ya kita ulang. Siku, ya ini juga digerak-gerakan. Habis itu ini juga. Ini nanti kan dia otomatis akan jadi seperti ini. Nah ini juga kita buka. Buka, ya. Baik. Setelah itu apa? Yaitu kita taruh ke depan dada. Ya. Begitu juga sebelah kiri dia. Sama. Angkat. Ya. Pelan-pelan, ya, digerak-gerakkan. Kemudian jarinya. Setelah itu apa? Kita taruh di atas dada, kanan di atas kiri. Lalu setelah itu kita kasih ikatan lagi, ada tali, kita ikat di pergelangan. Nah, nanti diikat ini. Ikatannya juga tidak terlalu keras. Yang penting ada ikatan, ya. Jadi itu terbang kan, tangan itu bahaya. Kemudian selanjutnya di mana? Yaitu kaki. Kaki kita gerakkan juga. Dinaikkan. Ya. Maaf, Bapak nggak boleh ikut bergerak. Biar saya aja gerakin. Ya, lemas saja ya. Nah, kita gerak-gerakkan, pelan-pelan. Begitu juga di sini kita gerak-gerakkan kanan ke kiri, ya.
Kemudian kaki sebelah sini juga. Pelan. Anggap saja kita sedang melakukan prosesi kepada keluarga kita. Mohon maaf, misal ada orang tuanya, maka kita lakukan selembut-lembutnya dengan sehormat-hormatnya, ya, sehormat-hormatnya. Jangan kejang-kejang, apalagi ditarik, ya. Pelan-pelan. Setelah itu apa? Dikasih ikatan di jempol, di jempol diikat, sama juga. Sama juga di pegangan. Baik. Selanjutnya, nah sebelum itu kita mesti akan setelah yang demikian atau sebelumnya kita harus melepas pakaian dia. Nah, lupa tadi ya, harusnya sebelum kita ikat tangan dan kaki kita lepas pakaian. Tapi untuk hal yang demikian jangan sampai terbuka, nggak boleh. Ya, harus tertutup. Ya. Jadi ketika kita melepaskan pakaian, nggak boleh terbuka aurat mayit sedikit pun dari awal sampai habis. Nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Baiknya seorang yang baik, ulama, para habaib memang bagus, ataupun seorang yang paling jahat, orang yang preman, ada biarin enggak seperti itu. Mayit dia adalah manusia walaupun karomna bani Adam. Kami dah muliakan manusia. Siapapun dia, ketika dia mati harus ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan. Oke, intinya aurat jangan sampai terbuka. Kemudian selanjutnya, sewaktu kita prosesi ini dari awal sampai nanti terakhir, bagus sekali dinyalakan dupa. Enggak ada ya? Nah, dupa, nyalakan dupa. Di ruangan itu penuh dengan harum-haruman. Seharum mungkin kalau bisa. Agar apa? Ya, menghilangkan keaiban mayit sekecil apapun. Nggak boleh, Pak. Kita membuka aib mayit itu nggak boleh, dilarang sama agama. Sedikit pun. Nah, maka hal yang seperti itu dijaga. Bagaimana caranya? Kenapa kita jaga? Nyalakan dupa, nyalakan buhur. Kalau dupa mungkin baunya nggak begitu. Itu buhur. Ada dijual buhur. Ambil yang paling mahal. Nggak apa-apa. Pemilik penghormatan terakhir, apalagi misalnya, mohon maaf, orang tua yang mereka korban luar biasa untuk kita, ayo korbankan juga untuk orang tua. Belikan yang termahal buhurnya, belikan minyak wangi yang termahal. Mohon maaf, ini nggak cukup. Mohon maaf, ini minyak apunya apalagi jadi kurang cukup nih, nggak bagus sebenarnya. Yang bagus beli minyak wangi yang termahal. Nggak apa-apa, ini untuk orang yang kita sayangi, untuk orang yang kita muliakan mereka. Kita kasihkan minyak wangi yang terbaik buat mereka. Cara mengukur kain kapan ya? Panjang ukuran dia. Begini, ya. Ini ukuran kaki. Kita lebihkan kurang lebih dalam 30 cm atau kita buat 4 kilan atau 4 pasta. 3 atau 4 ya. 1, 2, 3, 4. Gunanya untuk apa lebihnya? Untuk pocongnya. Ya, untuk pocongnya. Ikatan di atas, ikatan di bawah ya. Kalau ini kan ikatnya susah nanti. Ya. Baik, dari sini kita potong. Nah, udah. Selesai. Tuh, 1 ya. Ini untuk lapisan pertama.
pertama paling bawah itu adalah yang lapisan yang paling besar. Oke. Nanti dijahit di tengah, Pak. Ya. Nah. Ini amalan ahli tadi. Jadi dijahit di tengah sini, disambung, baru nanti mayat diletakkan di tengah. Yang ini sebelah sini, ini sebelah sini. Sebab kalau ini doang, ini nggak akan muat untuk menutup, menyelimuti, nggak akan muat. Jadi ini nanti dijahit di tengah. Ini lapisan pertama yang paling lebar. Ya. Baik. Yang kedua, lapisan kedua agak kecil dikit, dipotong. Lipat dua. Nah, potong di situ, betul. Ini lapisan kedua. Satu lagi. Ini lapisan ketiga. Nanti dijahit, ya. Lapisan ketiga. Kalau ini sudah. Seperti ini, ya, kurang lebihnya. Nanti kita akan letakkan mayat di tengah, baru kita kiri kanan dan seperti ini. Ya. Mayat dipakai jaga. Sebenarnya, ya, menurut beliau, kapas yang bagus itu yang tidak lepas-lepas. Ini pakai. Nah, ini akan lepas-lepas nih. Ya. Baik. Nah, ini kan terlalu lemah, ya. Bagusnya yang agak keras. Ada asapnya. Apa tadi? Penghormatan terakhir. Dibuat pangkas dia. Baik. Di pampes. Maka bagus adakah kain tadi? Nah, untuk apa? Untuk menguatkan, ya. Dianggap dilengkapi di bawahnya ada kain buat pampes. Ini kenapa jadi 15? Buat satunya kain buat pampes sisanya ini. Baik. Di sini kita ikat. Nah, ya. Maaf ya. Kalau tutup perlu dipotongin tadi? Enggak. Nanti kita pakai itu tusuk gigi. Mohon ada bisa diambilkan tusuk gigi. Jadi kayak tutup nggak boleh dipotong ya? Ya. Apa kita congkel-congkel saja. Kita bersihin. Mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi saya ada tertiga satu. Ketika kita memasang ikatan dan yang seumpamanya, satu lagi ditaruh di perutnya, ya, ada pemberat seperti gunting atau sesuatu di bawah perut sini. Agar apa? Nanti ketika istinja, ya, ketika istinja dimandikan mudah mengeluarkan, ya. Ada sesuatu di bawah di perut, ya, di bawah perut, di bawah daripada tangan. Nah, di
Ya, ya. Ya. Dah. Sebenarnya di dalam, bukan di sini. Baik. Nah, di dalamnya, bukan di sini. Nah, kemudian sebelum kita memandikan, ya kita lepas dulu ikatan-ikatan tadi. Ya, lepas. Jadi ketika memandikan sudah nggak ada ikatan ini, lepas. Wah, tangannya juga. Nah, ini sambil kita jangan sampai terbuka auratnya tutup. Aurat tutup. Ya, jadi daripada bawah saja. Ya. Contohnya. Ya. Setelah itu dan ya, ketika memandikan kita usahakan ya, itu bagusnya sebenarnya bukan di dalam kamar mandi ya. Ya, sebab di sana nanti kita akan ketika memandikan ada baca-baca zikir, baca-baca doa. Kalau dalam kamar mandi kurang bagus. Bagusnya mana? Di ruangan atau di kamar, kita kosongkan kamar itu, kita mandikan dalam situ. Dan bagus lagi, kenapa? Kalau di ruangan kita bisa bakar buhur sehingga udaranya di dalam situ aja, wangi banget. Jadi keciuman mayit itu betul-betul wangi. Untuk wangi, pewangi. Dan juga fungsinya apa? Menghilangkan ada bau yang keluar dari mayit. Itu ditutupin betul-betul, sangat ditutupi para ulama kita. Baik. Ini ketika kita memandikan. Nah, ini karena kita udah pakai kain warna ya. Kain warna kan nggak begitu nampak ya kalau nanti ketika kita siram. Kalau seandainya nanti kita pakai yang putih bagaimana? Ya silahkan pakai putih nggak apa-apa. Tapi bagusnya nanti kita tutup, mohon maaf, satu kain lagi di sini. Kenapa? Sebab putih kalau kita basahin. Nah, sedangkan mayit nggak pakai baju. Nanti kelihatan. Baik, kita tutup lagi satu kain di sini. Kita tutupin agar apa? Menutupi auratnya si mayit ketika dia transparan. Ini karena sudah ada warna, nggak ada masalah. Ya. Jadi kita siram. Pertama apa? Pertama kita uyur dengan air bersih, kayak kita mandi. Nah, kita kan pakai air bersih dulu, baru pakai sabun. Kayak air bersih dulu. Kita siram. Dari mana? Daripada atas. Dari atas. Ya. Contoh. Pak, mohon maaf ya. Ada dikit-dikit Baca bismillah dulu, bismillah. Ya, bismillah. Ya, nanti muka kita guyur juga. Ya, guyur. Kemudian di sebelah kanan. Kanan duluan, kanan. Ya, kanan. Oh, jadi di atas kainnya ya? Nah, kalau kainnya tembus, nggak apa-apa di atas. Ya. Kalau kainnya tembus, ya, dan rasanya tembus nih Pak ya. Nah, itu tembus ya. Baik. Ini Bude tahu kali Bude? Dan diingat, memandikan jangan pakai selang. Siram. Itu memandikan mobil. Itu bersihin mobil, motor nggak apa-apa. Ini orang. Ya, ini orang. Apalagi pemadam kebakaran. Wah, sekalian. Baik, kita pelan-pelan. Ya. Oh iya, maaf. Kita coba. Astagfirullah. Nanti dalam artinya harus ditutup ya? Ya, nanti ditutup. Ya, baik. Tutup, siram. Ya, siram. Baik. Siram sekujur tubuh dari atas sampai ke bawah kaki. Kanan dulu, kanan. Semuanya kanan dari atas. Ya. Baik. Setelah itu, ya, kita buka. Satu orang dorong, bantu dari sini. Angkat. Miringin. Bahkan satu siapa? Ya, satu orang ya. Ya, miringin. Ya. Maaf, pelan ya. Diangkat misalnya. Nah, ya. Buat belakang, siram belakangnya. Ya. Siram belakang. Sampai belakang. Dah selesai. Dah kita taruh lagi pelan-pelan. Baru sebelah kirinya. Ya. Sebelah kiri. Pak, bantu Pak. Buru-buru nih. Dinginan ya. Kayak kami. Baik. Kuburan ya Pak. Nah ini sambil kita gosok-gosok badan dia kayak mandi ya. Kita gosok-gosok ya. Ini kepalanya. Ya, sambil disiram sama gosok pelan-pelan Pak. Ya pelan-pelan. Mukanya set. Nah di sini juga sama ya. Ini mohon maaf saya buka dikit ya. Untuk bagian dada juga digosok-gosok. Gosok-gosok ya. Set. Ya. Nah kemudian di bagian tangan tadi ya kita buka. Mohon maaf kanan.
tarik, ditarik Pak ya, pelan-pelan tariknya. Ya. Tarik pergelangan tangannya ditarik. Ya, angkat Pak, angkat. Nah, angkat. Nanti diguyur dari atas. Nah. Sambil digosok, ya, sambil digosok. Terus, ya, sampai ke tiak. Habis itu balikin lagi ke dalam, jangan sampai terbuka. Pokoknya aurat dia jangan sampai terbuka. Ya, mau balikin lagi ke dalam. Mungkinnya harus agak lebar. Ya. Maaf ya. Nah, terus sebelah kiri kita ambil. Ya. Jangan terbuka. Nah, kita guyurkan. Baik. Guyurin. Ya, lalu kita balikin lagi. Giringin. Ya, balikin. Nah. Baik. Nah, bagian sini juga sama, ya. Itu sambil kita gosok-gosok pelan-pelan, ya. Gosok. Nanti di dalam, ya, pakai kain kan kita sudah kena pakai kain. Kita masukin tangan, ya, nanti digosok juga. Digosok, ya. Sambil disiramkan. Sekali lagi tadi harus dijaga aurat mayit, ya. Kalau bisa ada penutup satu lagi kalau ketika kainnya memang nampak. Biar nggak kelihatan auratnya si mayit. Ya. Baik. Terus sampai ke bawah, ya. Bawahnya juga nanti kita miringkan, kita siram. Mohon maaf. Ini basuhan pertama. Basuhan pertama air bersih mutlak, nggak ada campuran apapun. Ya, baik. Basuhan pertama. Setelah itu basuhan kedua kita pakai air sabun. Ya, pakai air sabun. Ya. Ini yang tadi sudah kita campur sabun ataupun pakai sidir. Ya. Baik, kita siram. Kayak tadi juga sama, ya, sama. Setelah itu kita basuh sebelah kanannya, nanti tangan keluarin, guyur tangan kanannya, ya, keluarin, masukin lagi, ya. Coba kita praktekkan dulu. Tak badan, ya, keluarin tangan coba. Nah ini, kita siram, ya, nah sambil digosok. Nah ini air sidir, kemudian kita siram selesai sampai ke bawah. Baru diangkat, kita siram lagi, digosok lagi di belakangnya. Baru sebelah kiri lagi, ya kanan. Baru sebelah kiri, ya. Kita buka tangannya, tarik, jangan kelihatan. Pokoknya usahakan jangan sampai terbuka, ya. Ini sambil tutup nanti mukanya ya. Ya, kita siram, sampai digosok. Nanti mulut sekarang. Ya, baik. Belakang sebelah kiri. Nah, kemudian kita angkat di sini. Oh, ada. Nah, kita siram juga bagian belakangnya sambil digosok. Gosoknya pakai kis, pakai sarung tangan, nggak boleh pakai tangan kita. Nah, ini tangan kiri ya. Selesai, ya. Kemudian sebenarnya yang menghadiri prosesi ini adalah jangan diperbanyak, 1-2 orang sebenarnya cukup, ya. Ini karena kita praktek ya. Sebab kenapa? Untuk meminimalisasi mengurangkan ada keaiban dari mayit, ya. Dan di samping bagusnya yang afdol yang hadir adalah keluarga, ya, anak ataupun istri atau suami itu yang ayah, ibu dan yang seumpamanya. Baik. Selesai. Setelah air sabun yang kedua. Yang ketiga apa? Kita basuh dengan air bersih lagi. Kayak kita habis sabunan, kita apain? Nah, itu pakai bilas. Nah, bilas lagi. Kayak tadi lagi sama. Makanya kata ulama paling sebentar 2 jam mandiin. Kenapa? Sebab memang ya teliti bersih luar biasa, betul-betul bersih. Ya. Kepala sambil digosok lagi, kita siram. Ya. Siram kepalanya, belakangnya juga. Belum. Baik, sambil kita angkat, kita siram lagi belakang, ya. Baik, kanan lagi, sama. Yang keempat istinja. Nah tadi kita sudah letakkan di sini ada pemberat. Nah itu kita ambil nanti. Tadi masih ada di sini. Simbolitas saja. Simbol ya. Kita keluarkan. Baik. Nah ketika khusus dalam bab istinja ya, perlu diperhatikan Pak ya. Bab istinja khusus, sebab ini akan menyangkut kepada bau yang akan mengeluarkan bau dan akan mengakibatkan keaiban si mayit. Di sini ada 2 yang diperbanyak. 1, perbanyak wangi-wangian. Yang tadi biasa banyakin lagi wangi-wangiannya, bakar lagi. Jangan sampai terbakar rumahnya ya. Bakar lagi, wangiin lagi.
perbanyak lagi. Ada yang tugas seperti itu. Yang kedua, yang memandikan, ingat yang ketika memandikan menekan sambil berdehem. Nyaringin. Fungsinya apa? Menghilangkan kalau ada suara keluar dari semayit. Ya. Kalau seandainya ada kentut, akan hilang kentutnya gara-gara dehem kita. Kita tekan, ya kita tekan perutnya, ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan. Sampai suara kentut pun dijaga. Coba kita bayangin dah. Kita lagi duduk-duduk tiba-tiba keluar suara kentut kita. Malu gak kita? Malu kan? Nah, sama mayit seperti itu. Anggap orang hidup. Ya, kalau kan dia mati enggak, sama kita anggap dia orang hidup. Malu kita kalau kita udah temanan itu biasa mungkin ya. Nah, kita tekan. Nah, setelah kita tekan sambil kita menekan, ya. Nanti setelah itu sambil ada yang mengguyur. Perbanyak guyuran. Sebab nanti ada istinja, ada keluar. Nah, kotoran kita siram, terus siram, ya. Siram sampai hilang. Pokoknya jangan sampai ada kelihatan aib sedikit pun. Ya. Baik. Siram sampai keluar, sampai hilang. Selesai, baru kita bersihin kotoran, ya, kotoran muka, ya. Gimana? Nih nanti pakai air. Ya. Nah, yang kelima. Dan selanjutnya setelah kita istinjain, maka kita akan bersihin kotoran, ya. Baik, bagaimana? Kanan dulu, kanan 3 kali. Ambil. Nah, sewaktu kita mengambil, ingat ya, ini satu helai satu ya. Helai satu. Setelah kita, mohon maaf, contoh ya, kalau basah mohon maaf nih. Kita ambil, mata kita jangan sampai sambil melihat, habis itu langsung buang. Takut ada keaiban, kotoran dikit pun jangan dilihat. Ya, jaga keaiban mayit. Ya, dibuang langsung. Ambil lagi yang baru. Ya. 3 kali, ya, kanan, ya, kita usap lagi kanannya, hilangin kotorannya. Coba indahnya luar biasa ajaran para ulama kita. Sampai sekecil itu pun tahi mata nggak boleh dilihat, ya, tahi mata nggak boleh dilihat, ya. 3 kali selesai, 3 kiri lagi, 3 kali, 1 sambil dibasahin ya, sebab kalau nggak basah nggak akan bersih. 2, ya, 3 selesai mata, lalu apa? Mungkin telinga ataupun hidung. Nah, hidung bagaimana? Kita pakai jari kelingking sambil diputar nanti, ya. Ini dimasukin, kita basahin. Contoh apa ya? Suap. Ini masukin di sini, habis itu pakai kelingking. Enggak, langsung aja, pakai tangan kita juga. Ya. Ini diputar nanti, set, putar, bersihin, set, ya, bersihin. Tapi jangan sampai melihat, ya, langsung buang lagi. Semuanya kayak gitu, ya. Hidung, basahin, ya, putar, dan seperti itu. 3 kali, kanan, kiri, 3 kali. Ya, ini kita persingkat ya. 2, 3, selesai. Habis itu apa? Kita telinga, ya, sama juga. Telinga kita putar-putar, basahin, kita putar, ya, putar semuanya, belakangnya juga, betul-betul dibersihin semuanya, nggak ada daki sedikit pun, bersih, ya. Buang kanan 3 kali, kiri 3 kali. Baik, selesai. Mulut kita siwakin, ya. Baik, siwak, maaf, masukin, ya, masukin ke mulut, gosok giginya, sambil basah, kita buang, basah 3 kali, kita buang. Terakhir setelah gigi baru kita mau mulutnya bersihin. Buang semua selesai. Nah, ketika istinja tadi, ya, kita letakkan seperti ini, baru kita gosok-gosok bagian belakang, ya, letakkan seperti ini, gosok bagian belakang. Jangan sampai terbuka aurat dia, jangan sampai terlihat. Perbanyak, ya. Ini sambil kita menggosok, ya, perbanyak zikir, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Selesai daripada istinja, selesai kita bersihkan muka, kotoran, baru wudhu. Ya. Kalau misalnya terdapat luka, misalnya ya, ada luka koreng misalnya ya, Ustaz, gitu. Apakah
apakah itu diperban saja atau harus dibersihkan dulu, digosok-gosok atau ditutup saja gitu? Mohon maaf ya. Perbannya maksudnya kalau diperban nggak mungkin kan, sebab kita lepaskan semua, ya. Cuma kita bersihin saja. Kita bersihin saja luka-luka tersebut, ya. Dan kalau orang mati kan berarti darah nggak akan mengalir kan, nggak ada darah itu. Orang mati nggak ada darah. Ya. Nah baik, yang seperti itu, jadi dibersihin saja, bersihin, tidak perlu dengan kita perban lagi, nggak usah, ya. Itu nambah kain lagi. Baik, selesai. Ini pertama tadi air bersih, yang kedua air sabun, yang ketiga air bersih lagi, yang keempat bersihin muka dan istinja. Yang kelima apa? Wudhu. Ya, kita wudukan. Nah, ketika kita wudukan, seperti kita wudhu biasa, sunah-sunahnya diamalkan. Apa yang pertama? Yaitu adalah ketika itu kita membaca apa? Mohon maaf, satu tadi tertinggal ketika di tangan. Bersihin muka selesai. Ya, ini bersihin kuku. Nah, bersihin kuku. Ambil sebelah kanan. Ya. Sebab kalau wudhu ada kotoran di kuku, wudhunya tidak sah. Nah, ini mungkin ada ya. Nah, ini kita pakai tusuk gigi, ya. Tusuk gigi. Ya. Samping-sampingnya, ya. Bersihin dalam-dalamnya. Bersihin. Ya. Atau nggak usah dipotong? Hah? Nggak usah dipotong, ya, nggak usah dipotong. Kita bersihin saja, cukup. Kita bersihin, ya. Kita bersihin ujung, belakang, samping, kanan, kiri, ya. Yang seperti ini misalnya ada kotoran. Kita bersihin Pak ya. Nah seperti ini kita hilangkan. Nah, alhamdulillah. Udah bersih. Udah bersih. Kanan, ya. Setelah kita bersihin muka tadi, bersihin kotoran, tangan tadi pakai tusuk. Kiri, sama kaki juga. Kaki juga kita bersihin kukunya daripada kotoran. Mohon maaf, ya, kelupaan. Ya. Kanan dulu ya. Kanan. Ini kanan, ya. Kita bersihin samping-sampingnya. Kemudian dalamnya juga. Nah, kita wuduin bagaimana? Ketika kita membasuh yang pertama kali dalam wudu apa? Tangan, kedua belah tangan. Nah, jadi kita ambil tangan. Ambil tangan dia. Nah, setelah kita ambil sambil baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita niatkan dalam hati kita, nawaitu sunanal wudu lihadal mayyit. Aku meniatkan sunnah wudu untuk ini mayit karena Allah Ta'ala. Diniatkan. Sebab kalau tidak diniatkan, wudu tidak dianggap. Harus pakai niat. Ya. Kalau yang sebelumnya cuma membasuh. Ini belum mandi wajib mayit, belum. Mandi wajib mayit nanti setelah ini. Ya. Baik. Ini kita ini kan. Ya. Nah sambil digosok-gosok Pak, sambil gosok-gosok. Ya, gosok-gosok. Diselat-selati. Nah kata ulama selat-selati pakai apa? Pakai kelingking. Pakai kelingking sebelah kiri. Nah itu Bapak kelingkingnya mana? Nah kelingking di bawah Pak, dari bawah. Ya. Ini sambil ada yang mengguyurkan. Ya, kan ada dua orang nanti. Nah, ya ada. Ya. Coba juga nih. Ya. Baik. Nah, ketika kita membasuhkan tangannya ini ada doa-doa sunnah yang dibacakan. Begitu juga ketika anggota-anggota wudhu diajarkan sama Imam Ghazali. Satu, ketika kita basuh tangan apa? Allahumma inni as'aluka wa iyyahu. Allahumma, ya Allah, aku meminta kepada Engkau dan untuk kepada dia, ya, apa? Al-yumna wal barakah, keberkahan dan juga karunia dan juga keberkahan. Jadi ketika kita mendoakan, kita domirnya untuk kita dan juga untuk si mayit. Ya, domirnya ada dua, untuk dia dan untuk kita dan untuk dia. Ya, ada dua. Nah, kemudian tangan kiri kita keluarkan lagi. Ya, jangan sampai ke muka Pak. Ambilnya jangan sampai ke muka. Yes. Kemudian sambil kita gosok-gosok lagi. Ya, pakai kelingking kita. Ini tadi nanti dibersihin di situ ya. Balikin lagi. Baru apa? Madmadah, berkumur kumur. Nah, kumur-kumur dan istinsyak ini nanti dimiringin. Ya. Nyampur. Ya. Maaf ya.
detik kita tuangkan di tangan, ya. Baru kita masukkan ke mulut, ya. Mulut sambil 3 kali nanti kumur-kumurnya sambil kita membacakan Allahumma ya Allah, sabit ya Allah, tetapkanlah lisanku yauma fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan juga di akhirat, ya. Jadi ketika kita masukkan dalam mulut sambil bacakan ya Allah, tetapkanlah lisanku baik di dalam dunia dan di akhirat. Lisanku dan lisan dia, ya. Nah, lisanku dan lisan dia. Kalau misalnya nggak hafal bacaan Arabnya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah. Yang penting ketika kita memandikan kita sambil zikir sambil doa untuk si mayit dan untuk kita, ya. Kemudian ketika itu kita masukkan air ke hidung. Nah, tadi ketika kita kumur-kumur, mohon maaf, ya, kumur-kumur sambil dimiringkan. Sebab kalau seperti ini masuk ke dalam mayit kita aja kalau keselak nggak nyaman kan? Nah, maka dimiringkan, ya. Kita miringkan kepala si mayit sebelah sambil sini, ya. Nanti ada yang bantu di belakang, ya. Ini masukkan mulut ke hidung, mulut ke hidung. Masukkan air ke mulut, ya. Habis itu selesai baru kita masukkan ke hidung, baru istinsar, keluarkan air dari hidung dia dengan tangan kita yang keluarkan. Baik, bisa ya? Ya, tadi kita imam pakai tangan kanan, ya, kita masukin, nanti baru tangan kiri yang untuk mengeluarkan. Nah, ketika kita masukkan air ke hidung, bacain lagi doa. Bacain lagi doa. Apa doanya? Allahumma arihni wa iyyahu raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan ke hidung saya dan hidungnya si mayit ini, ya Allah, bau-bauan surga. Nah, didoain lagi. Apalagi ketika kita yang adalah sebagai keluarga, ketika itu yang memandikan, pasti merasakan luar biasa. Misal orang tua, ya Allah, ciumkanlah ya Allah kepada dia, Allah, bau-bauan surga ya Allah. Pasti doa kita luar biasa ketika itu. Ya. Baik, keluarkan air daripada hidung. Kita doakan lagi. Allahumma inni a'udzubika wa iyyahu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dan untuk dia min rawaihin nar, dari bau-bauan neraka. Apalagi kita sambil kita betul-betul, ya, doain. Selesai, ya. Mulut, hidung, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu mulai dengan wudu. Ini tadi baru sunah-sunah, Pak, ya. Baru sunah-sunah. Sekarang kita wudu. Sunah-sunah wudu. Nah, wudunya bagaimana? Nah, kalau berwudu itu hukumnya sunnah. Mewudukan mayit hukumnya sunnah, ya. Tapi niat wudunya wajib. Niat wudunya wajib. Mewudukannya sunnah. Tapi yang wajib itu memandikan. Bedakan. Memandikan mayit hukumnya wajib. Mewudukan mayit hukumnya sunnah. Niat wudunya wajib. Jadi kalau mau wudukan niat. Kalau nggak pakai niat nggak sah gitu. Ya, ini contoh, ya. Jadi kita gosokkan sambil niatkan. Nawaitul wudu'a, aku berwudu li hadzal mayyit, untuk ini mayit, ya. Untuk si mayit ini fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Sambil digosok-gosok. Sambil kita gosok-gosok, ya. Baik. Nah, terus sambil kita gosok-gosok. Anggap ketika kita wudu. Jadi 3 kali, ya. Guyur lagi, kemudian masuk lagi mukanya, ya. 3 kali. Selesai muka, baru apa? Tangan. Nah, kita keluarkan lagi tangan. Mohon maaf, Pak, silakan keluarkan. Ya, pelan-pelan keluarkannya. Nah, kita guyur lagi sambil digosok-gosok, Pak. Silakan. Nah, ketika kita membasuh tangan, tadi basuh muka, ya. Membasuh muka, doanya Pak, Allahumma bayyid wajhi wa wajahu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah mukaku pada hari dan muka dia pada hari, hitam muka orang dan putih muka seseorang. Tangan, Allahumma a'tini wa iyyahu, ya Allah berikanlah kepada aku dan kepada dia, ya, kitabahu, kitabnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Nah, sambil doain, ya Allah berikan tangan kanannya, ya Allah catatan amalnya, ya Allah. Nah, itu sambil doain. Jangan hafal pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Adanya di kitab ya? Ada di kitab itu nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, tapi di kitab Ilmu Ghazali. Di sana gitu. Nah, kemudian sebelah kiri, kita ambil lagi, ya, sambil kita bacain, ya Allah, Allahumma atini wa iyyahu, ya Allah berikanlah saya dan dia, ya Allah, catatan amalnya bukan pada tangan kirinya. Wala tu'tini kitabi bishimali, wala tu'tini wa iyyahu, ya, kitabi wa kitabahu bishimali, dengan tangan kirinya. Baik.
Selesai, baru kepala ya kita usap. Abdolnya ya kalau wudhu memang setengahnya. Tapi abdolnya apa? Seluruhnya kita basahin. Kenapa? Sebab ini nanti wudhu akan jadi cahaya di hari kiamat. Sebanyak air wudhu yang kita tuangkan di kepala, maka sebanyak itu juga nanti cahaya hari kiamat. Nah, apakah kita mau sempurnakan kepala kita pada waktu meninggal doang? Nah, jelas nanti pada hari sebelum kita meninggal, usahakan sempurnakan kepalanya ya. Kita basuh semuanya. Walaupun memang kita sebagai mazhab kan sini doang, tapi sini. Ya, sah, memang sah. Tapi abdolnya udah ambil semua. Kenapa? Sebab di hari kiamat kepala kita nanti cahaya. Masa mau cahaya doang di sini kan? Saya nongol di sini doang nanti di hari kiamat. Nah, begitu juga mayit. Ya, kita usap, ya, kita basahin, kita usap sambil kita baca doa. Ya, Allahumma harrim sya'ri wa sya'rahu wa bashari wa basharahu 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah kulitku dan kulit dia, rambutku dan rambut dia daripada api neraka ya Allah. Sambil mengusap. Ya, mengusap. Selesai. Kemudian telinga. Ya, telinga. Ya, kita lagi telinga kanan. Ya, telinga kanan. Kemudian sambil membacakan doa, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami dan dia termasuk orang yang mendengarkan kebaikan lalu mengikuti kepada kebaikan tersebut. Nah, kanan dan kiri. Nah, selesai daripada kanan kiri, ada tambahan khusus untuk telinga. Ada tambahan khusus yaitu istizhar. Apa itu istizhar? Meletakkan telapak tangan kita, ya, telapak tangan di tempel kayak gini. Nah, kalau kita basuh telinga kan satu pakai telunjuk, muter di dalam kan? Ibu jari di belakang kan? Berarti di atasnya belum kena. Betul ya? Belum kena khusus. Khususnya bagaimana? Ambil terakhir, kalau kita wudhu, buka, ambil air, tempelin dua-dua tangan kita ke sini. Rata sebetulnya, semua telinga kita rata. Dan kata ulama, justru ketika memandikan mayit, usahakan semuanya. Ya, apalagi ya, di sini untuk telinga dikhususkan sampai 15 kali. Coba kita hitung. Ketika membasuh muka kena telinga 3 kali ada berapa? 3, 6 ya. Itu satu. Kemudian ketika kita membasuh kepala 3 kali. Berapa sudah? 12. Kemudian ketika kita telinga lagi khusus berapa jadinya? 12, 13, 14, 18 kali untuk basuh telinga saja. Selesai telinga, baru kita kepada kaki. Nah, ketika kaki kanan, ya, kita gosok, kita buka, ya, kita gosok. Nah, sambil diselat-selati dari bawah, sambil kita siram, sambil kita bacakan, Allahumma sabbit qadami wa qadamahu. Ya Allah, tetapkanlah kakiku dan kakinya dia, qadami wa qadamahu, ya, ala sirat, di atas sirat. Ya, sambil kita gosok. Sebelah kirinya lagi, setelah itu kita bacakan lagi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, antazilla qadami, bahwa tergelincir kakiku, yauma tazulul aqdam, pada hari tergelincirnya nanti kaki-kaki. Nah, selesai? Nah, selesai itu, ya, maka kita akan bacakan doa. Doanya menghadap kiblat, ya. Doanya menghadap kiblat sambil kita angkat ketiak kita. Jadi kata ulama sambil diangkat tinggi-tinggi, bukan kayak gini aja. Kayak gini betul-betul. Apa kita baca? Doa wudu. Dan kita usahakan sambil kalau bisa, kalau ada keluarga dia, supaya keluarganya tenang mendengarnya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku wa iyyahu minat tawwabin, termasuk dari orang-orang yang bertaubat. Coba kalau ahli warid, anak dia kah, istri dia kah, dengar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selesai, ya. Berarti kita sudah selesai wudu. Ya, belum selesai lagi. Harus mengguyur seluruh tubuh dan niatnya wajib. Apa? Nawaitu al-ghusla. Saya meniatkan nawaitul ghusla li hadzal mayit, untuk ini mayit fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Atau doa yang lain, nawaitu raf'a hadasil akbari. Nah, mengangkat hadas besar. Ya, mandikan seperti tadi juga, seperti yang pertama. Kita ringkas ya. Seperti yang pertama ini mandi wajib. Ya.
Selesai, ya. Baru setelah itu, ya, kita kasih air sidir. Air sidir lagi. Bagusnya 3 kali, bagusnya, ya. Guyur lagi 3 kali. Kayak tadi lagi. Bolak-balik lagi memang luar biasa, makanya 2 jam. Sekali, 2 kali, 3 kali, selesai. Baru terakhir air kapur. Terakhir air kapur. Untuk apa air kapur? Untuk mengawetkan supaya tidak ada bau-bauan. Ya. Baik, kita siramkan selesai air kapur, selesai sudah pemandiannya. Ya. Nah, ada satu amalan nanti kita sampaikan di sana. Ya. Ketika selesai memandikan si mayit, Pak ya, Bu. Ketika kita selesai memandikan si mayit, ya, nanti minyak wangi tadi kelupaan. Ada minyak wangi, ya minyak wangi. Kita sapukan di dadanya ini sambil kita menuliskan kalimat-kalimat. Nanti kalimatnya ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dituliskan di sini. Kata para ulama kita ahlul Yaman, siapa yang menuliskan kalimat itu di dada si mayit setelah dimandikan, kemudian sebelum dia dikafankan, maka akan terhindar daripada azab kubur. Terhindar dari azab kubur. Nah, ini contohnya doang ya, bukan ini minyak wanginya. Minyak wanginya kalau bisa yang wangi banget. Nah, tapi kita tuliskan, tuliskan. Ya Imam, minyak wangi yang ada apanya itu? Ada pentolnya. Nah, itu pentolnya kita tulis. Atau yang ada kepalanya juga, cuma kayaknya kalau kayak gini kurang bagus. Masa kita minyak wangi kayak gini, nggak ada kan? Kita pasti set. Nah, gitu. Kalau ini, ya. Usahakan ketika mengambil kain yang basah ini jangan tersingkap aurat si mayit. Kita tutupin. Nah, ya. Jangan kelihatan, jangan sampai kelihatan. Ya. Maka tadi misalnya ini mohon maaf. Bukan lupa kita. Bukan salah. Nah, bukan buka ininya. Ininya. Nah, ini nanti kayak gini, ya. Kayak gini. Yang si memandikan nanti ambil kainnya pelan-pelan. Jangan sampai terbuka. Ya. Pelan-pelan. Usahakan sampai ke bawah. Pelan-pelan. Nah, ini mayatnya membuka sendiri. Hebat nih. Nah, selesai. Baru kita. Nah, tadi ketika kita angkat daripada pemandian sampai ke sini, diangkat dengan pelan dan juga ditaruh dengan pelan, jangan lempar. Sebelum ditutup kain kafan, baru dibolehkan untuk angkat keluarga, silakan dilihat yang mau apa dilihat tuh. Ya, dibuka bukanya. Ya, sampai apa terus? Ya. Selesai. Nah, ketika sudah mulai dikafankan itu nggak ada lagi sebenarnya. Kalau di sana ya, kalau di sini kan kalian sudah dikafankan masih dibuka itu mukanya. Kalau di sana nggak. Kapan mereka akan melihat ketika dalam keadaan seperti ini? Jika keluarga boleh nyium nggak? Ya boleh, silakan dicoba keluarga. Contoh ya. Baik, selesai. Nah, ketika kita mulai untuk prosesi mengkafankan ya, kafankan, maka di sini kita akan taburkan nanti kanut sebelah kanan kiri. Baik, pelan-pelan tolong membantu dibuka. Yang lain bukan ini ya, yang di bawah, yang tadi dulu. Nah, ketika yang seperti ini tutup ya. Ini dalam keadaan tertutup ya. Ini kita buka biar kelihatan saja. Baru kita taruh pampers. Gini. Ini kan tertutup ya. Ini tertutup yang tadi buka ya. Kita angkat. Gini. Ini kita masukkan. Ya. Ini ingat sekali lagi, ini kan contoh. Tapi nanti dalam prakteknya jangan sampai terbuka. Sebab ini kan mayat tidak pakai apa-apa. Tidak boleh kelihatan aurat, tidak boleh. Harus tertutup. Dikira-kirakan saja. Ya. Kira-kirakan saja. Nah, ya. Itu kita masukkan. Itu. Pak, ini mohon maaf nanti bajunya bau ini Pak ya. Ya, bau ya. Resiko enggak. Dah. Kita ikan. Nah. Ya, ini. Oh, ya. Nah, ya ini sambil kita tarik yang tadi. Ya. Ya, ya.
Nah, ini pempesnya. Nah, kemudian ini kita buka dulu, mohon maaf, contoh. Nah, lalu nanti ketika itu kita akan buka di sebelah sini sedikit. Untuk apa? Menaruh ininya ke atas. Ya. Ininya di atas. Sebab tutupin bagian atas. Mohon maaf ya. Ini kayaknya terlalu atas ya. Iya, terlalu atas. Ini nanti kita tarik ke atas. Ya. Ini apa kapasnya yang kita taruh ke atas? Ya. Kapasnya yang di atas. Harusnya di atas ini. Kapasnya nanti ini kan terhalang apa sarung Pak ya? Kan sarung nanti kita taruh. Tutupin semua. Bagian tubuh langsung. Yang kain itu di bawah saja. Ya, bukan di atas. Di atas ini murni kapas. Kapas ya semua. Itu contohnya. Nah, oke. Selesai. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, maka kita mulai untuk menutupin si mayat setelah dia tempat keluarga, mulai ditutupi dengan kapas-kapas. Ya, kapas. Nah, ini kapas ini di mana kita taruh? Di setiap anggota sujud. Anggota sujud. Mana anggota sujud? Buka. Ya, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan di ujung kaki. Kalau kita sujud kan gitu. Yang mana yang sujud? Buka. 2 tangan. Nah, buka keseluruhan. Tapi ini untuk kita apa? Lubang-lubangnya. Kita ambil sedikit kapas. Ya, kita masukkan. Ini sambil zikir. Ya. Kalau zikirnya nggak ada zikir khusus. Yang zikir khusus tadi ketika duduk. Kalau ini terserah. Astagfirullahaladzim. Kita masukkan. Ya, 1. Habis itu ambil lagi. 2. Pas ini lagi. 2. Ya, 2. Itu mana? Di bagian mulut. 3. Ya, mulut. Itu di mana? Di bagian telinga. Kanan kiri masukin. Kanan kiri masukin. Selesai. Itu baru nanti ya, bukan terakhir ditutup semua. Terakhir tutup semua. Agak besar. Nah, tutup semua. Nah, nggak ada bolong-bolong, nggak ada. Itu amalan ahli Yaman seperti ini. Ya, mereka akan tutup. Makanya tadi yang melihat sebelum. Nah, sebab nanti nggak boleh buka. Sebab ini sudah tertutup pakai apa? Wangi. Kalau bisa minyak wangi sewangi-wangi, wangi. Satukan ke kepala, tempat sujud. Ya, kita tempat sujud, baru buka. Nah ini pun ketika nutup, ditutup, kita kasih taburkan ini. Ketika diterbuka, taburin ini, ya, baru kita tutup. Ya, contohnya kalau enggak, sian dulu. Kemudian tangan kita ambil. Tangan minyak wangi. Di tempat sujudnya, tangan sujud. Minyak wangi. Baru setelah itu kita kasih tabur. Tutup tangannya. Baik kan? Kalau seperti ini saja nanti lepas. Bukan yang memperkuatnya udah ditarik saja, ditarik. Tidak perlu diikat sebab dia sudah terikat sendiri.
masing-masing. Itu lumayan. Nah, sudah perlu tingkat ya, sudah perlu tingkat. Sudah cukup seperti ini. Ya, kita balikin. Baik. Nah, kita pakai itu. Nah, ini belum kita tutup ya. Ini belum kita tutup ya. Sapukan ke lututnya. Ini kita buka ya. Nah, sapukan di lutut. Tempat sujudnya diharumkan. Ya, kanan dan kiri. Kita ambil lagi yang ini. Taburin di atas ini. Set. Baru kita tutup. Baik, sama juga sebelah kiri. Tutup juga. Tutup. Nah, ya. Selesai, taburin tadi, minyak wangiin, tutup lagi. Baik, selesai. Kalau seandainya takut terlepas, ya, maka boleh dilingkarkan dengan benang. Mana benang tadi? Lingkarkan benang di sebelahnya. Ditarik saja, ditarik saja. Selesai. Nah, tinggal kaki. Kaki sama. Kita wangiin lagi. Ya. Di ujungnya. Sebab yang sujud adalah ujung jari. Ingat Pak? Ya, baru kita tutup. Tutup lagi. Ya. Tutup. Nah, pakai benang lagi. Ya. Tutup. Kadang-kadang nggak ada yang ditutup, kadang-kadang dia ya. Selesai. Nah, coba. Selesai. Nah, baru apa? Kiri dulu. Nah, ketika kiri, masukkan ke bawah. Tapi jangan sampai buka. Ini bawah. Ini. Ya, ini. Kita langsung buka. Nah, ini. Tutup kembali. Blok sudah mulai tutup dan tutup ya. Baik. Kiri dulu ya, kiri tadi. Kiri, kanan. Tutup. Iya. Dan terakhir kita tutupin mukanya pakai kapas. Oh, gitu. Ya, sebenarnya udah langsung kita lihat. Sudah begini. Nah, ini. Ya, sudah terakhir. Habis. Ya. Lapisan kedua. Ini sudah sangat. Ya. Dua, tiga ini ya. Jangan dulu. Kencang ya. Kenapa? Mas, mohon salah kejar. Nanti ketika kalau melipat, ya, mohon maaf sebelumnya, kita taburin dulu ini, taburin, ya. Ini di sini taburin, kemudian sebelah ini kita taburin, ya, taburin, ya. Perbanyak aja nggak ada masalah. Taburin supaya mas unsurkan bahwa, kanan, tabur lagi. Ya, terus minyak wangi lagi, ya, baru terakhir. Ini bau wanginya luar biasa. Ya. Dan malaikat kita kepada bau wangi. Nah, baru bagian pengikatan. Ini tadi mohon maaf, karena ada kesalahan teks, jangan tarik doang. Ulang ya. Simpul. Ya. Dari tengah.
Kita putar 2 kali, 1, 2, ya. Dibuka, jari kelingking, disediakan. Begini. Tadi bagusnya jangan apa, memang tidak terputus. Mohon maaf dari santai di sini. Bersama tadi. Baik. Nah, diperban, yang diikat dari bawah. Nah, kita ikat. Yang mana diikat? Satu di bagian depan. Lepaskan ketika diri yang kubur. Di dalam kubur dia akan dilepas. Ya. Ah, betul. Jangan. Tadi ngomong. Ini simbol hidup ya. Dilepas dulu. Di bahunya, ya, di bahunya. Nah ini perlu ada bantuan, ya, angkat, ya, angkat, masukkan di bawah. Tadi begini, ya, mana ini? Belum muncul. Sip. Nah ya. Ya, kita masukin ke bawah, ini, ya. Kemudian di bagian mana? Di bagian pinggangnya, pinggang ini. Coba. Nah, masukin. Baik. Kemudian di mana? Di betis, ya. Di betis atau di lutut. Masukin ke dalam, terakhir ke sini, ya. Ikat. Simpul. Nah tadi sebenarnya ukurannya harusnya adalah 4 bukan 3 ya. Jadi ukuran sebelah sini, kaki sebelah sini. Ini sambil menunggu selesai dikabarkan. Dan mungkin ada yang mau bacakan lagi, tapi tidak dibuka ya.